Oke, selamat siang Pak Komar, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami. Dan untuk judul makalahnya, analisis performa termoelektrik generator menggunakan sistem pendingin heatsink dengan prinsip thermospin. Dan untuk latar belakangnya, banyak wilayah terpencil di Indonesia belum memiliki akses listrik memadai. Solusi alternatif adalah mengonversi panas buangan dari tungku memasak menjadi listrik menggunakan termoelektrik generator atau TEG berbasis efek Seebeck. Atau TEG membutuhkan sistem pendingin yang efisien untuk mencegah overheating dan penggunaan heatsink dengan fluida pendingin berbasis termosifon. Dipilih karena lebih hemat energi dibanding kipas. Termosifon memanfaatkan aliran fluida alami tanpa pompa, di mana tinggi zat fluida menjadi faktor penting untuk meningkatkan efisiensi. Penelitian ini bertujuan menganalisis performa TEG dengan sistem pendingin heatsink termosifon guna mengurangi konsumsi energi dan biaya perawatan serta meningkatkan efisiensi energi di wilayah terpencil. Oke, dan untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tinggi zat fluida pendingin terhadap performa termoelektrik generator menggunakan heatsink yang dialiri fluida pendingin air dengan prinsip thermosifon. Dan untuk batasan masalahnya, yang pertama, fokus pada pengaruh tinggi zat fluida terhadap performa TEG. Dan yang kedua, performa dibandingkan berdasarkan variasi tinggi zat fluida. Dan yang ketiga, sumber panas hanya dari panas buangan tungku masak. Dan yang keempat, panjang dan diameter pipa tetap. Dan untuk yang kelimanya, bahan bakar menggunakan 1 kilogram kayu. Dan untuk tujuan dan manfaatnya, tujuannya yang pertama, mengetahui pengaruh variasi tinggi zat fluida pendingin terhadap TEG. Dan yang kedua, mendapatkan daya optimal dari modul TEG. Dan yang ketiga, mengukur efisiensi konversi energi panas menjadi listrik. Dan untuk manfaatnya, yang pertama, memanfaatkan panas buangan untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah tertinggal. Dan untuk yang kedua, mengembangkan sistem pendingin TEG yang lebih efisien. Dan untuk kajian penelitian terdahulu tentang termoelektrik generator atau TEG menunjukkan bahwa teknologi ini mampu mengubah panas menjadi listrik secara efisien menggunakan efek Seebeck atau TEG banyak digunakan untuk memanfaatkan panas limbah, terutama di daerah terpencil. Dan yang pertama, menurut Aris et al. Tahun 2021 membandingkan dua teknologi pendingin yaitu heatsink bersirip dengan konveksi paksa dalam termosifon bersifat bifasik dengan konveksi bahan. Hasilnya termosifon berfasik menghasilkan daya 82,8%, lebih dari 9,6 volt dibandingkan heatsink bersirip 5,25 volt. Dan untuk yang kedua, Tarigan et al. Tahun 2018 menganalisis jenis fluida pendingin atau air vs kolon dengan sistem termosifon. Pendingin air menghasilkan daya lebih tinggi yaitu 5,38 volt dibandingkan konlet sama dengan 4,27 volt, menunjukkan pentingnya efisiensi sistem pendingin. Dan untuk yang ketiga, Reinbar dan Rasam pada tahun 2019 meneliti ketinggian optimal tangki penyimpanan terhadap heatsink dalam sistem termosifon atau efisiensi terbaik
dicapai pada tangki dengan ketinggian 5,2 mm dibanding heatsink. Dan untuk yang keempat, Fadli et al. Tahun 2022 menganalisis pengaruh efisiensi elevasi resivior, bentuk dan tinggi sirip terhadap kinerja sistem termosiphon. Resivior setinggi heatsink dan sirip sekor melingkar memberikan efisiensi termal terbaik. Dan penelitian ini menyoroti pentingnya desain pendinginan, ketinggian resivior, dan jenis fluida untuk meningkatkan efisiensi atau TEG. Dan untuk selanjutnya, untuk kajian teori, termoelektrik generator atau TEG adalah pembangkit listrik skala kecil yang bekerja berdasarkan efek Seebeck, yaitu menghasilkan arus listrik akibat perbedaan suhu antara dua material semikonduktor atau tipe P dan tipe N. Elektron bergerak dari sisi panas ke sisi dingin menghasilkan tegangan listrik koefisien. Seebeck menentukan besarnya tegangan yang dihasilkan dan dipengaruhi oleh perbedaan suhu. Tegangan dihitung dengan V sama dengan A kali buka kurung TH kurang TC tutup kurung, di mana A adalah koefisien Seebeck, TH suhu sisi panas, dan untuk TC-nya suhu sisi dingin daya listrik dihitung dengan P sama dengan 1 kali V. Efisiensi konversi energi panas ke listrik sama dengan N sama dengan buka kurung 1 kali V tutup kurung atau OH dengan OH adalah energi panas masuk TEG, menawarkan solusi hemat energi dan ramah lingkungan untuk memanfaatkan limbah panas menjadi listrik. Dan untuk perpindahan panas adalah aliran energi termal dari daerah bersuhu tinggi ke daerah bersuhu rendah untuk mencapai keseimbangan termal. Proses ini dapat terjadi melalui konduksi, melalui benda padat, konveksi, melalui cairan atau gas, dan untuk radiasi tanpa medium melalui gelombang elektromagnetik. Itu menurut Aji Wiguna tahun 2019. Perpindahan panas dapat berlangsung dengan beberapa cara seperti yang pertama, konduksi adalah proses perpindahan panas dari area bersuhu tinggi ke rendah melalui medium atau padat, cair atau gas. Karena penggerakan partikel, laju perpindahan panas dijelaskan dengan persamaan Q sama dengan min KA buka kurung AT per AX tutup kurung, di mana Q sama dengan laju panas atau Joule dan A sama dengan luas bidang atau meter persegi tutup kurung, atau AT sama dengan perbedaan suhu derajat Celcius, dan AX ketebalan medium atau meter, dan K adalah konduktivitas termal bahan, V per M derajat Celcius. Tanda negatif menunjukkan panas mengalir dari suhu tinggi ke rendah. Untuk sistem termoelektrik, berpindah panas menghitung dengan rumus yang melibatkan konduktivitas bahan, suhu, arus, dan koefisien Seebeck. Dan untuk dari rumus-rumus ini, dan untuk gambarnya yang ini, perpindahan panas, suhu, dimensi, dan analog listrik. Oke, selanjutnya. Dan untuk bagian B, konveksi adalah perpindahan panas antara permukaan benda padat dan fluida, di mana fluida bergerak akibat perbedaan suhu atau massa jenis. Jika fluida bergerak secara alami tanpa sumber penggerak, disebut konveksi alami. Laju perpindahan panas dihitung dengan Q sama dengan H titik A titik buka kurung TV kurang TQ tutup kurung, di mana Q sama dengan laju perpindahan panas dan H koefisien perpindahan panas buka kurung V per M kuadrat derajat Celcius tutup kurung A sama dengan luas perpindahan panas meter kuadrat. Dan untuk TW-nya sama dengan temperatur dingin atau derajat Celcius.
Dan untuk T-nya temperatur sekeliling derajat Celcius. Dan untuk selanjutnya energi potensial. Energi potensial adalah energi yang benda atau sistem benda simpan karena posisi atau keadaannya. Dalam konteks energi potensial karena ketinggian. Energi ini terkait dengan posisi vertikal suatu benda dalam medan gravitasi bumi. Ini berarti bahwa semakin tinggi benda dari permukaan bumi, semakin besar energi potensialnya, karena energi ini diasosialisasikan dengan kemampuan benda untuk melakukan pekerjaan saat jatuh ke bawah akibat tarikan gravitasi. Itu menurut Lim tahun 2021. Dan untuk rumusan matematik dari energi potensial karena ketinggian adalah sebagai berikut. Dan untuk rumusnya EP sama dengan M.G.H. Dan untuk keterangannya EP sama dengan energi potensial atau Joule. Joule atau meter sama dengan massa atau kilogram. Dan untuk G-nya percepatan gravitasi M meter per sekon kuadrat. Dan untuk H-nya ketinggian atau meter. Dan untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk mempresentasikan. Lanjut Bang. Ya, untuk sekarang ada laju aliran massa. Laju aliran massa menggambarkan kecepatan massa fluida yang bergerak melalui area tertentu dalam suatu sistem. Diukur dalam satuan massa per waktu seperti kilogram per detik. Sementara itu, massa adalah jumlah materi dalam suatu benda atau zat diukur dalam kilogram dan merupakan sifat dasar materi. Bakar dan Nur Firman tahun 2022. Keterangannya, laju aliran massa fluida atau kilogram per second. Q adalah debit aliran meter kuadrat 3 per second. Massa jenis air sama dengan kilogram meter per 3. Sekarang ada heatsink. Heatsink adalah material yang menyerap dan membuang panas dari peralatan elektronik atau mekanikal ke lingkungan, biasanya udara, untuk menjaga suhu alat tetap stabil. Menurut Putra dan Ramdhani tahun 2018. Heatsink plat bersirip sering digunakan untuk meningkatkan pelepasan panas, mengurangi tahanan termal, dan menurunkan suhu operasi komponen. Sirip-sirip plat meningkatkan luas permukaan dan koefisien perpindahan panas konveksi. Jenis heatsink extrude terdiri dari sirip-sirip tipis pada plat dasar dengan slot-slot yang membantu mengubah pola aliran fluida, memperpendek lapisan batas aliran, dan meningkatkan efisiensi pendinginan, menurut Yunianto 2008. Maka laju perpindahan panas totalnya adalah dinyatakan dengan persamaan berikut, di mana AT sama dengan panas total buka kurung J per sekon tutup kurung N sama dengan jumlah sirip, AF sama dengan luas permukaan tiap sirip meter persegi, AT sama dengan luas total heatsink meter persegi. Beda suhu dasar dan lingkungan derajat Celcius. N sama dengan efisien persen. Rumusnya adalah AT sama dengan H N titik AF plus AT min N AF tutup kurung titik O. Ya, lanjut. Sekarang ada termosifon. Termosifon adalah alat penukar panas berbentuk pipa yang terdiri dari 3 bagian utama, evaporator, adiabatik, dan kondensor. Bagian evaporator menerima dan menyerap panas yang kemudian diteruskan ke kondensor, tempat pelepasan panas ke lingkungan. Sementara itu, bagian adiabatik memisahkan evaporator dan kondensor
mencegah pertukaran suhu dengan lingkungan, menurut Fahrudin tahun 2018. Termosifon bekerja tanpa pompa mekanis, fluida kerja di dalamnya menguap di evaporator. Akibat panas, uap tersebut bergerak alami ke kondensor karena tekanan yang lebih tinggi. Di kondensor, uap mengembun dengan melepaskan panas dan cairannya kembali ke evaporator melalui dinding dengan bantuan gravitasi. Proses ini terus berulang selama ada perbedaan suhu antara evaporator dan kondensor, memindahkan panas dalam bentuk panas laten penguapan. Sekarang ada metodologi penelitian. Yang pertama ada waktu dan lokasi penelitian. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini direncanakan kurang lebih 3 bulan yang dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin Universitas Dian Nusantara dengan jadwal penelitian sebagai berikut. Tabel jadwalnya ada di gambar tersebut. Nomor 1. Lanjut alat dan bahan. Alatnya yang pertama ada multimeter, yang kedua termokopel, yang ketiga stopwatch, yang keempat bak penampung air, yang kelima gergaji besi, yang keenam penggaris. Bahannya ada heatsink, termoelektrik generator, plat aluminium, pipa tembaga, pasta thermal, fluida pendingin, dan tungku. Desain alat penelitian berikut dengan gambarnya. Gambar dimensi dan skema alat pendingin. Lanjut ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini 2 jenis variabel digunakan, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama, variabel bebas adalah faktor-faktor yang peneliti dapat ukur atau manipulasi untuk mempengaruhi fenomena yang diamati. Dalam penelitian ini, variabel bebas yang dipakai adalah pengaruh energi potensial air yang sering dikaitkan dengan tinggi jatuh air terhadap prinsip termosifon pada heatsink. Heatsink adalah alat penting dalam proses pendinginan pada termoelektrik generator atau TEG. Dengan mengatur tinggi jatuh air atau energi potensialnya, peneliti dapat mengamati bagaimana prinsip termosifon pada heatsink bereaksi terhadap variasi tersebut dan bagaimana hal itu memengaruhi performa pendinginan TEG. Yang kedua ada variabel terikat, adalah hasil dari pengaruh variabel bebas terhadap fenomena yang diamati dalam hal ini. Variabel terikat yang diamati adalah daya yang dihasilkan oleh termoelektrik generator. Daya yang dihasilkan oleh TEG akan bergantung pada efisien pendinginan yang diberikan oleh heatsink yang dipengaruhi oleh tinggi jatuh air atau energi potensialnya serta prinsip termosifon yang diterapkan. Sekarang ada prosedur penelitian. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mencatat data yang terbaca pada alat ukur yang ditempatkan pada posisinya masing-masing dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan alat tulis. Yang kedua, tempatkan alat penelitian pada tempat yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, posisi bak penampung fluida pendingin air ditempatkan pada 3 titik tinggi jatuh yang berbeda-beda seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.1 untuk diambil datanya. Yang ketiga, ada masukkan fluida pendingin air pada bak penampung secara bergantian sesuai dengan tinggi jatuh aliran yang berbeda-beda dan melakukan pengambilan data. Yang keempat, mencatat data yang dihasilkan termoelektrik generator yang sudah diberi panas setiap 2 menit selama 1 jam. Menghidupkan stopwatch sambil melihat suhu awal pada semua titik yang terbaca oleh alat ukur dan mencatat semua suhu awal yang terbaca pada alat ukur. Yang keenam, pengambilan data dilakukan selama 1 minggu. Di sini ada tabel-tabel data. Sekarang ada analisis data. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan 3 metode, yaitu analisis matematis, statistik, dan fototermal.
Semua data primer yang diperoleh selama penelitian dikumpulkan untuk menjalani analisis yang komprehensif di mana setiap data dievaluasi dengan menggunakan rumus-rumus yang relevan serta uji statistik yang sesuai. Yang pertama, perpindahan panas konduksi Q sama dengan min Ka. Yang kedua, perpindahan panas konveksi pada pipa Q sama dengan H titik A titik buka kurung TW min T Q tutup kurung. Yang ketiga, menghitung besarnya kalor yang diterima oleh sisi panas termoelektrik dan panas yang diserap oleh sisi dingin. Q sama dengan N titik K TEG buka kurung TH min TC plus I titik A titik TH plus TC min I pangkat 2. Yang keempat, laju perpindahan panas total pada heatsink QT sama dengan H N titik AF plus AT min NAF tutup kurung titik O. Energi potensial EP sama dengan M titik G titik H. Efisien konversi energi panas menjadi energi listrik N. Dan ini untuk diagram alirnya. Mulai rumusan masalah, studi literatur, perancangan konsep desain awal, perakitan penelitian, pengajuan dan pengambilan data. Titik jatuh aliran 1, titik jatuh aliran 2, titik jatuh aliran 3, analisis data, hasil dari penambahan, kesimpulan, dan selesai. Ya, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 11. Selamat siang Pak Komar.